Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan seekor monster tinggi besar, yang bentuknya mirip seperti naga. Monster ini memiliki mata berwarna biru terang, dan mempunyai sisik berwarna merah tua. Monster ini nampaknya sedang berdiri di atas sebuah ranting pohon tua, yang letaknya berada di sisi tebing batu. Dan rupanya tak hanya satu yang ada di sana, karena masih ada satu monster lagi dengan ras yang sama. Dan disinilah MC mulai cerita tentang dunia yang ia tinggali di manhwa ini. Di dunianya, akibat karena adanya sesuatu hal yang disebut sihir, hal itu mengakibatkan lahirnya banyak gua iblis, dan juga para iblis yang muncul dari sana. Setelahnya kita kemudian diperlihatkan suatu tempat yang lain, yang memperlihatkan sosok monster dengan ras yang sama, tetapi dengan warna yang berbeda. Warna monster kali ini memiliki warna silver gelap. MC kembali melanjutkan ceritanya, dengan memberitahu tentang keberadaan satu hal lagi, yaitu keberadaan sihir. Menurutnya, karena keberadaan sihir ini pula, maka orang-orang dengan kekuatan khusus pun muncul, kekuatan aneh yang telah terbangkitkan dari tubuh mereka. Lalu, kita kemudian diperlihatkan satu monster baru, kali ini memiliki bentuk yang lebih besar dari yang tadi, memiliki 5 api di atas kepalanya, dengan warna yang berbeda-beda. Di sebelah kiri terdapat api dengan cahaya berwarna kuning cerah, diikuti dengan api cahaya biru muda, lalu di tengah terdapat api dengan cahaya hijau muda, sedikit ke kanan terdapat api berwarna ungu cerah, dan terakhir, terdapat api merah yang warnanya agak gelap. Rupanya, monster ini merupakan monster kelas atas, berada di kelas Triple S. Monster ini disebut Demon King Belphegor, atau Raja Iblis Belphegor, yang menguasai 5 elemen sekaligus. Di hadapan Raja Iblis Belphegor ini, telah terbaring banyak mayat dari monster lainnya, dengan jumlah yang tak bisa dihitung banyaknya. Dan di sini, sang MC kembali melanjutkan ceritanya, membahas tentang mereka, manusia yang telah mengalami kebangkitan, yang kini membentuk sebuah pasukan khusus. Bagi mereka yang sudah awaken, nampak 5 orang manusia yang berjalan dengan santainya, mengarah kepada Raja Iblis Belphegor, hendak menaklukkannya seperti yang mereka lakukan pada monster sebelumnya. Dan kelompok ini, dikenal dengan nama Divine Corps, atau dalam bahasa Indonesia, adalah tubuh ilahi. Lalu setelahnya, kita akhirnya melihat paras pria yang berjalan paling depan, yang ternyata adalah sang MC. Ia memperkenalkan dirinya, bernama Bai, dan tahun ini, ia mengakui dan menandai dirinya, telah memimpin tim miliknya, selama 10 tahun terakhir. Tatapan Bai sangat tajam, seakan sudah mengumpulkan tekadnya, untuk melawan monster Raja Iblis, Belphegor, yang tentunya lebih kuat daripada monster kebanyakan yang mereka kalahkan sebelumnya. Sesaat kemudian, monster Raja Iblis Belphegor menggeram keras, menyuruh semua anak-anaknya untuk menyerang, dan menghabisi kelompok Bai. Para monster dengan ukuran lebih kecil, seketika terbang, bahkan berlari, ke arah kelompok Bai dengan cepat. Bai kemudian menjelaskan, kalau misi dari kelompok mereka, adalah membersihkan banyak gua iblis, atas perintah dari otoritas tertinggi, yang disebut kami. Atau dalam bahasa Tiongkoknya, disebut Sangdi, yang berarti dewa. Menyadari para monster semakin mendekat, Bai akhirnya kembali menarik pedangnya, berteriak memanggil nama kelompoknya, yaitu Divine Corps, untuk segera memulai operasi. Dengan satu perintah darinya, seorang hunter wanita yang berada di belakangnya, juga menarik belati miliknya, mengikuti di belakang Bai, dengan kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Lalu Bai kembali melanjutkan, menyatakan kalau gua iblis yang mereka hendak taklukkan ini, adalah gua iblis tingkat tertinggi, gua iblis ke-100. Berikutnya, paras hunter wanita di belakangnya akhirnya terlihat, mempunyai tatapan yang tajam penuh percaya diri, dengan opai yang gede. Ia diperkenalkan oleh Sistem, merupakan anggota kelompok Divine Corps, seorang hunter dengan kelas assassin, bernama Ling Yue, dan ia berada di kelas L, untuk Lightning Assassin, atau pembunuh petir. Ling Yue menjawab perintah Bai dengan semangat,
dan ia lekas melangkah dari tempatnya berdiri. Sementara itu, di belakangnya nampak masih ada dua orang lainnya, yang tidak bergerak dari tempatnya, seakan menunggu sesuatu. Lalu Ling Yue menutup kalimatnya, dengan menyebut Bai sebagai kapten. Melihat opainya keluar dari panel, tidak diragukan lagi, bentuknya gede banget. Dan mengenai L kelas yang disebutkan sebelumnya, Bai memberikan penjelasan, kalau misi ini, ditetapkan sebagai operasi pembersihan kelas L. Tak lama kemudian, seorang anggota kelompok lainnya, pria dengan tubuh kecil, akhirnya ikut bergerak dari tempatnya, berteriak menyebut satu mantra, yaitu Glacier World, atau dunia Gletser. Pria kecil ini, juga termasuk anggota kelompok Divine Corps, seorang mage atau penyihir, yang bernama Han Xiaoling. Ia juga termasuk orang yang ditetapkan menjalankan operasi pembersihan kelas L, disebut Cloud Mage, atau penyihir awan. Selanjutnya, terlihat Bai yang awalnya berlari lurus ke depan, mulai melompat ke atas kepala salah satu monster yang hendak menyerangnya, dan Bai berhasil berlari di atas kepalanya. Serangan Xiaoling juga memberikan serangan sihirnya, bagaikan peluru yang menghantam tanah. Bai lantas kembali melanjutkan, kalau kelas L ini, menandakan tingkat kesulitan tertinggi. Lalu, terlihat Ling Yue yang ikut melompat tinggi ke atas, dengan kekuatan petir kuningnya yang luar biasa. Raja Iblis Belphegor tepat di hadapan mereka, tidak mampu mengikuti kecepatan Ling Yue. Sementara Bai dan Ling Yue melesat untuk memberikan serangan jarak dekat, di belakang mereka berdua, terlihat dua anggota lainnya, selain Xiaoling, yang masih diam di tempat tanpa melakukan apapun. Seorang pria yang berdiri di tengah, mengenakan sebuah kupluk, nampak merokok santai, tetapi mengeluarkan asap dengan warna yang unik, yaitu berwarna hijau muda cerah. Pria ini seperti memberikan buff kepada yang lainnya, dengan rokok yang ia hisap di tangannya. Hal ini dapat terlihat, dari sekitar tubuh kedua rekan di hadapannya, yang nampak menyala dengan cahaya yang sama. Bai kembali memberitahu, kalau setelah mereka melakukan penaklukan ini, kelompok mereka akan mendapatkan hadiah cuti sebentar. Sesaat kemudian, pria dengan kupluk tadi mulai menarik rokoknya ke depan, sembari mengucapkan satu mantra unik, yaitu Stellar Descent Gravity Pull, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu tarikan gravitasi penurunan bintang. Ujung rokoknya nampak masih menyala, dan panel sistem mulai memperkenalkan pria ini, menyebutnya salah satu rekan dari tim Divine Corps. Pria ini bernama Lucian, ia merupakan hunter bertipe support, juga dikenal dengan kelas L, sebagai Stellar Conduction, atau konduksi bintang. Dengan satu mantra ini, tubuh Lucian semakin bercahaya, semakin menyilaukan, yang menyambar ke tubuh rekan-rekan yang lainnya. Dan dengan itu, efek Gravity Pull Enhancement, atau peningkatan tarikan gravitasi, meningkat dengan power sebanyak plus 200%, dengan kecepatan juga ikut meningkat, dengan plus 100%. Dan yang paling inti dari kedua hal tersebut, gravitasi tubuh rekan juga ditingkatkan, menjadi 100 kali. Dengan keadaan yang sangat ringan ini, Bai terus melesat semakin cepat ke arah Belphegor. Dengan serangan kuat yang Bai miliki, ia akhirnya menusuk Raja Iblis Belphegor itu, dan memberikan serangan vertikal lurus ke bawah, dengan efek petir kuning yang menyala-nyala. Dan saat Bai mendarat kembali ke permukaan, awalnya seakan tidak terjadi apapun, dan Bai juga terlihat diam tanpa ekspresi. Namun sesaat kemudian, ledakan hebat terjadi di belakangnya, seperti Ultraman yang menang melawan seekor monster. Ledakan itu membumbung tinggi ke atas, memberi latar belakang epik bagi Bai, yang bahkan tidak terkena efek dari ledakan itu. Setelah tubuh monster Raja Iblis Belphegor menghilang sepenuhnya, panel sistem kembali memperkenalkan Bai, pemimpin kelompok Divine Corps, dengan profesi sebagai warrior, dan juga berada di kelas L, sebagai Nuclear Saint, atau Santo Nuklir. Dan dengan demikian, misi penaklukan monster kelas Triple S, Raja Iblis Belphegor,
telah berhasil diselesaikan, dan monster itu telah dieliminasi. Asap kemudian muncul di sekitar tempat itu, menyelimuti Bai Yi dan yang lainnya. Setelah lama diam dan berhenti ngobrol, Xiaoling akhirnya membuka pembicaraan, dengan melakukan peregangan otot terlebih dahulu, lalu menyampaikan kekecewaannya, karena mereka lagi-lagi menyelesaikan penaklukan secepat ini. Menurut Xiaoling, pertarungan ini tidak seru sama sekali. Ling Yue merespon kekecewaan Xiaoling ini, dengan berencana mencarikannya gua iblis yang lain, untuk Xiaoling mainkan sesuka hatinya. Namun Lucian ikut menanggapi obrolan keduanya, dengan memberitahu mereka, bahwa ini adalah misi peringkat tertinggi, yang memerlukan seluruh anggota kelompok mereka. Bai Yi tidak merespon obrolan mereka, ia nampak hanya menatap kosong ke bawah, melihat sisa jasad anak-anak monster Raja Iblis Belphegor, yang kondisinya telah terpotong-potong. Melihat Bai Yi tidak merespon apapun, Lucian lantas bertanya padanya dengan ragu, mengenai apakah penaklukan ini terasa terlalu mudah baginya. Terlihat di hadapan mereka berdua, banyak sekali mayat monster yang tergeletak, meratapi suasana sunyi di sekitarannya. Lalu Bai Yi sesaat berpikir, mengatakan bahwa berdasarkan penyebutan dari Intel, kalau Raja Iblis ini merupakan Raja Iblis yang spesial, dengan 5 elemen dan skill tersembunyi. Bai Yi nampak mengambil sebuah kain dari kantungnya, lalu mengelap pedangnya, membersihkannya dari noda setelah penaklukan. Dan saat ia selesai mengusap pedangnya, Ling Yue kemudian datang menghampiri, melingkarkan tangannya di leher Bai Yi, dan mulai memanggilnya dengan semangat. Bai Yi perlahan mendekatkan wajahnya ke Bai Yi, seraya menyampaikan kepadanya, bahwa setelah ini, mereka akan mendapatkan sesi liburan. Jadi Ling Yue bertanya, akankah Bai Yi mentraktir semua anggota untuk makan bersama, ataukah mau keluar berduaan saja dengannya? Bisikan lembut itu membuat Bai Yi salah tingkah, dan karena ia mulai terganggu akan tingkah Ling Yue, Bai Yi pun mendorong Ling Yue menjauh darinya, lalu berdeham, berkata dengan gagap, kalau semua anggota akan sama-sama pergi ke tempat biasa, yang terletak di ibu kota. Ia juga meremas-remas pipi Ling Yue, sampai Ling Yue tidak bisa melawan. Mengetahui Bai Yi menolak tawarannya untuk kencan, Ling Yue kemudian tersenyum jahil, menyatakan bahwa ia telah gagal melakukan penyergapan terhadap Kapten Bai Yi. Ia juga mengumpat sial, karena gagal mendapatkan hatinya kali ini. Xiaoling yang melihat Bai Yi menolak ajakan Ling Yue lagi, menyebut Bai Yi memang tidak paham mengenai perasaan seorang perempuan. Bai Yi hanya bisa menanggapi dengan senyuman kecut, tidak membalas perkataan Xiaoling terhadapnya. Namun sesaat kemudian, Bai Yi mulai mengarahkan bola matanya ke kiri, menyadari sesuatu, dan bertanya kepada teman-temannya, perihal seseorang yang tidak datang. Ia bertanya mengapa orang itu tidak ikut melakukan penaklukan bersamanya. Lucian memberi jawaban, kalau kata orang itu, dirinya ingin mengurus pembersihan. Tetapi yang membuat Lucian bingung, orang itu bahkan tidak melawan Belphegor sedikitpun, dan ia mempertanyakan pendapat yang lain. Ling Yue membalas perkataan Lucian, dengan menyebut orang ini, memang paling lambat jika Lucian perhatikan. Dan Xiaoling juga menambahkan, kalau orang itu, biasanya juga yang paling jago, untuk menghindar melakukan pekerjaan. Mereka terus mengejek orang itu, hingga mereka tidak menyadari, kalau orang yang dimaksud, kini telah berdiri tak jauh di belakang mereka. Lalu, orang itu kemudian mengangkat tangan kirinya, membentuk sebuah pistol, dan merapalkan satu mantra yang aneh. Mantra itu, adalah Purge Operation, atau operasi pembersihan. Cahaya hijau muda muncul mengelilingi tangannya, lalu pria dengan topeng tengkorak setengah itu tersenyum, dan melanjutkan mantra berikutnya. Ia memerintahkan cahaya hijau muda itu, untuk segera laksanakan perintahnya. Cahaya hijau muda yang berkumpul tadi, seketika menjadi sesuatu yang padat namun kecil, dan cahaya itu, ia tembakkan lurus ke arah Xiaoling, yang menyebabkan Xiaoling yang tadinya tertawa lepas, kini melotot terkejut, menyadari sesuatu menembus kepalanya.
Mantra pria aneh itu simpel, ia hanya berkata bong, dan sesuatu itu menghantam bagian belakang kepala Xiaoling. Lucian dan yang lainnya bahkan tidak sadar, saat Xiaoling mendapat serangan tiba-tiba ini. Barulah sesaat kemudian, wajah mereka bertiga berubah. Bai Yi dengan wajah terkejut dan panik, Ling Yue hanya diam sambil melotot, dan Lucian, tidak diperlihatkan bagaimana ekspresinya, tapi jelas ia juga panik. Mereka bertiga sontak meneriakkan nama Xiaoling secara bersamaan, saat melihatnya tewas di tempat, dengan kondisi yang tragis, darah mengucur hangat dari kepalanya. Semua perlengkapannya juga berhamburan ke tanah, terkena noda darah dari Xiaoling sendiri. Setelahnya, pria aneh tadi, akhirnya mulai bersuara lantang, memberitahu Bai Yi dan anggotanya yang tersisa, kalau ini adalah misi sejati, yang dewa tugaskan hanya kepada dirinya. Tiba-tiba, Bai Yi merasakan hal aneh, saat ia mendengar suara pria itu. Ia menyadari kalau tubuhnya, kini tidak bisa digerakkan seperti biasa. Tubuhnya nampak gemetar hebat, memperlihatkan perjuangan Bai Yi, agar tubuhnya bisa mengikuti kehendaknya. Namun, entah mungkin energi pria itu yang lebih kuat, sehingga Bai Yi diam di tempat, tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, pria itu mulai berkata dengan jahat kepada Bai Yi, kalau sarapannya pada sebulan terakhir, sebenarnya sudah ia campur dengan bubuk pelumpuh. Bai Yi yang hanya bisa menggerakkan bola matanya, hanya bisa menatap jauh ke arah pria itu, yang kini malah menumbuhkan suatu tanaman. Tanah lokasinya berdiri mulai terkoyak, dan dari sana, muncul suatu tanaman, yang bentuknya mirip seperti akar-akar yang panjang dan kuat, menjulur disertai cahaya hijau muda. Tanaman itu terus tumbuh, bahkan sampai mengeluarkan daun, bergerak menggeliat seperti ular. Ternyata, itu adalah Divine Skill, atau skill keilahian, yang disebut Flower Forbidden Finesse, atau bunga tanaman merambat terlarang. Kini, Bai Yi, Ling Yue dan Lucian, terjerat sulur tanaman merambat itu. Lalu si pria kembali melanjutkan, kalau ia sengaja melakukan tindakan keji itu, bertujuan untuk menyingkirkan yang terkuat di antara kelompok Bai Yi. Pria itu juga mengaku, bahwa dirinya membutuhkan persiapan mutlak, agar semua ini berjalan sesuai rencana. Bai Yi yang mulai kesal, bertanya ke pria itu, perihal apa-apaan ini, apakah si pria sudah gila? Ling Yue juga bertanya padanya, meski dalam keadaan susah payah, mengenai sedang apa si pria ini sebenarnya. Rupanya, sulur dari tanaman pria tersebut, menimbulkan sebuah efek khusus pada target, yaitu membuat target tidak sadarkan diri untuk sementara waktu, dan menonaktifkan semua kemampuan mereka. Si pria kembali melanjutkan, dengan kembali menegaskan, kalau ini adalah perintah dari sang dewa. Operasi pembersihan kelas L, sebenarnya adalah rencananya, yang memiliki arti, untuk menyingkirkan salah satu di antara mereka, yaitu Lucian. Selanjutnya, pria itu nampak mengepalkan tangan kanannya secara perlahan, yang otomatis, membuat cengkraman pada tubuh Lucian dan Ling Yue, menjadi semakin kuat dan kencang. Bahkan, karena saking kuatnya cengkraman sulur dari pria itu, Ling Yue dan Lucian, sampai-sampai tidak dapat berteriak. Bai Yi yang panik dengan apa yang terjadi, hanya bisa memanggil nama mereka berdua, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Dan setelah itu, tubuh keduanya dilemparkan ke atas, dan kedua sulur tadi, bergerak kuat ke arah tubuh mereka, hendak memberikan serangan tusukan. Dan karena semua itu terjadi di depan Bai Yi hanya bisa melihat tubuh keduanya, mengeluarkan banyak darah yang muncrat kemana-mana. Ia hanya bisa melihat, dan bahkan melotot tidak percaya, semua hal kejam itu terjadi di depan matanya. Ling Yue memuntahkan darah dari mulutnya, dan sulur yang bergerak cepat tadi, kini sudah menembus tubuhnya. Setelah membunuh keduanya, sulur itu kembali bergerak ke belakang, meninggalkan lubang kosong di dada keduanya, dengan kondisi yang masih terikat oleh sulur yang lain. Bai Yi tidak dapat melakukan apapun, dan si pria yang melakukan semua ini,
menonton ekspresi bayi yang semakin putus asa. Dan karena bayi tidak memahami apa yang terjadi, lantas ia pun berteriak ke pria itu, bertanya padanya, perihal kenapa harus kelompok mereka yang disingkirkan. Bayi menegaskan, kalau kelompok mereka tidak pernah melewati batas dalam bertindak apapun. Lalu karena sudah terlalap emosi, bayi dengan tajam kembali bertanya, tentang dewa mana yang dimaksud pria itu. Dan atas dasar apa, dewa itu merencanakan semua hal keji ini ke mereka. Ia terus mengulangi satu kalimat itu, atas dasar apa, si pria dan dewanya itu, melakukan hal ini kepada kelompoknya. Setelah lama terdiam, pria itu kemudian mulai bangkit, dan berjalan perlahan ke arah bayi. Ia menyebut bayi sebagai teman lama, dan menganggapnya masih saja naif, setelah semua hal ini terjadi. Sesaat kemudian, ia bergerak ke depan begitu cepat, hingga yang tampak hanyalah bayangan saja. Pria itu memberikan serangan lurus ke depan, menembus dada bayi dengan lengan kirinya, sembari memberikan jawaban, kalau saat dewa ingin membunuh siapapun, maka dewa tidak perlu memiliki alasan. Serangan ini tentunya mengejutkan bayi, diserang secara tiba-tiba, dengan gerakan cepat dan lengan pria itu yang menembus sangat dalam. Hal itu nampak jelas, saat pria bertopeng itu semakin menusuknya ke dalam, yang membuat tubuh bayi sedikit terangkat. Saat berada di kondisi kritis ini, akhirnya bayi sadar, perihal siapa pria yang mengenakan topeng itu. Ia lanjut bertanya dengan susah payah, bukankah mereka, dulunya adalah rekan seperjuangan? Bukankah mereka sudah 10 tahun bersama, dan bukankah mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri? Mendengar ocehan bayi mengenai dirinya, pria itu sontak melepaskan tusukan mautnya, dan balik mempertanyakan, perihal apa itu rekan dan keluarga. Pria itu nampak kecewa, karena bayi masih belum paham, perihal mengapa ia yang dipilih untuk melakukan tindakan ini. Lalu, pria itu cerita, kalau sejak pertemuan pertama mereka berdua, dewa sudah menggerakkan bidak-bidaknya. Bayi hanya bisa menyimak dalam diam, karena ia juga tidak bisa merespon apapun. Lalu kemudian, bayi mulai tersungkur ke tanah, dan pria itu melanjutkan perkataannya, menyampaikan kalau bayi dan kelompoknya, sejak awal hanyalah sebuah pion belaka. Setelah bayi sepenuhnya terkapar, pria bertopeng itu menginjak telapak tangannya, seraya melanjutkan perkataannya lagi, kalau untuk mendapatkan kepercayaan kelompok bayi, maka ia rela untuk berakting dan direndahkan. Baginya, berakting seperti ini, dan selama ini, jujur membuat dirinya sangat muak. Ia lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah bayi, membuat pola telapak tangan yang menyerupai pistol. Perlahan, ia mengalirkan energi hijau muda ke tangan kanannya itu, membuat bayi hanya bisa melotot padanya, takut pastinya, tetapi ia tidak mampu berbuat apapun. Dan seketika itu juga, layaknya menggunakan pistol asli, pria itu menembak kepala bayi, mengakibatkan darah muncrat dari sana. Sungguh akhir yang menyedihkan, bagi kelompok hunter terkuat, yang telah banyak menaklukkan gua iblis tingkat tinggi. Dan kini, setelah melihat mayat bayi yang tergeletak, tertembak pada bagian kening, lalu mayat Ling Yue yang mati mengenaskan, dengan lubang di perutnya, begitupun dengan Lucian, tergeletak dalam keadaan tengkurap, mengalami kondisi yang sama dengan Ling Yue, terdapat lubang di dadanya. Dan terakhir, terlihat mayat Xiaoling, yang mati terkena tembakan dari arah belakang, dan merupakan korban pertama dari pria bertopeng. Dengan ini, pria bertopeng kembali melanjutkan, bahwa pada tanggal 22 Mei tahun 2125, seluruh anggota dari kelompok Divine Corps dikonfirmasi telah tewas sepenuhnya. Sehingga, operasi pembersihan kelas L telah selesai dengan sempurna. Dan akhirnya, ia bisa mengatakan dengan tenang, bahwa ini adalah saatnya untuk liburan. Pria bertopeng itu meninggalkan mayat mereka begitu saja, setelah memastikan semuanya mati tanpa sisa. Sementara itu,
Setelah pria bertopeng sudah tidak kelihatan, tatapan kosong dari bayi sebelumnya, kini berubah menjadi tatapan terkejut. Perlahan kesadarannya kembali, dan ia mencoba menggerakkan tubuhnya, termasuk lengan kanannya, yang masih tertimpa sulur dari pria bertopeng sebelumnya. Energi hijau muda masih terasa, tetapi secara perlahan, energi itu kian menghilang. Namun, karena kekurangan tenaga, bayi akhirnya kehilangan kesadaran. Lalu, saat bayi memasuki alam bawah sadar, ia kemudian disapa oleh suara misterius, yang memintanya untuk membuat kesepakatan dengannya. Saat bayi membuka matanya secara perlahan, ia kemudian langsung dikejutkan dengan pemandangan gelap yang sangat aneh. Ia dengan bingung bertanya ke suara itu perihal apa maksudnya, dan ia juga bingung di mana tempat ini. Tubuh bayi, seperti yang terlihat, nampak dililit oleh rantai hitam, yang diikatkan di keempat sisinya. Dan saat ia masih bingung ini, tiba-tiba cahaya muncul dari arah belakang, yang membuat perlahan menoleh ke cahaya tersebut. Di sana, sudah terdapat seorang pria dengan mata hitam, menggunakan jas kantor, dengan rambut yang ditata sedemikian rupa. Ia menyapa bayi dengan halo, sembari memasang senyum penuh percaya diri. Aura pria itu dominan hitam abu-abu, layaknya seekor monster, bukan aura dari manusia. Melihat rupa dari sosok itu, entah kenapa bayi langsung tahu, kalau itu adalah Raja Iblis Belphegor, yang ia kalahkan sebelumnya. Dan karena ia bingung dengan apa yang terjadi, ia sontak bertanya kepada Belphegor, perihal mengapa dia masih hidup. Belphegor yang malas memberikan penjelasan, menyuruh bayi untuk pahami saja situasinya, karena bagaimana mungkin, seorang Raja Iblis kelas Triple S sepertinya, akan mati semudah itu. Ia nampak menggaruk telinganya dengan jari kelingking, seakan malas berbasa-basi, karena ada yang ingin ia sampaikan lebih dulu. Dan mirip seperti pada bentuk monsternya, ia juga memiliki 5 elemen di sekitarnya, dengan warna yang berbeda-beda. Dan karena bayi masih saja belum paham, akhirnya Belphegor menjelaskan dengan cara spektakuler, menyebut bahwa tempat ini adalah soul domainnya, atau wilayah jiwa miliknya. Sehingga, seluruh kerajaan Naye adalah sumber dari kehidupannya. Pada tangan kanannya, ia mengeluarkan api berwarna biru muda, dan di tangan kirinya, ia mengeluarkan api berwarna ungu. Dirasa cukup mengeluarkan basa-basi, ia lanjut meminta bayi untuk fokus bicara mengenai bisnis. Belphegor menyampaikan, kalau ia jujur bisa merasakan kebencian bayi, sama besar seperti miliknya. Bayi hanya memasang raut wajah bingung, masih belum paham apa yang Belphegor bicarakan. Lalu sesaat kemudian, Belphegor mengeluarkan wujud monster di belakangnya, dan berbicara tegas ke bayi, kalau ia ingin menawarkan sebuah transaksi. Belphegor melanjutkan, bahwa ia mempunyai skill tersembunyi, yang disebut life regression, atau mengulang kehidupan. Belphegor memegang pundak bayi, memberitahunya secara jelas, kalau ia bisa mengembalikan bayi ke masa lalu. Dengan kemampuan ini, jelas bayi bisa mendapatkan kesempatan, untuk membatalkan apapun yang merugikannya di masa depan, dan bahkan bisa mengubah segalanya. Dengan iming-iming skill ini, jadi, Belphegor kembali bertanya, apakah bayi tertarik akan tawarannya. Setelah memikirkan sejenak, bayi seketika teringat, kepada seluruh rekan kelompoknya. Pertama, ia melihat sosok Ling Yue, yang memberikan senyum hangat padanya. Lalu, ia lanjut teringat akan Xiao Ling, yang tertawa bahagia saat bersamanya. Tatapannya semakin putus asa, saat ia mengingat keseluruhan rekannya. Saat ia mengingat Lucian, memberi senyum misterius padanya, bahkan rela ikut ke kelompoknya, yang telah diisi oleh Ling Yue dan Xiao Ling. Amarah bayi mencapai puncaknya, saat ia mengingat wajah si pria bertopeng, yang memberikan tawa jahat padanya, setelah selama ini ia anggap sebagai keluarga sendiri. Semua kenangan menyakitkan itu, mulai dari matinya Xiao Ling yang tertembak pada bagian belakang kepalanya,
perut Ling Yue yang berlubang, wajah putus asa Lucian yang tertutupi kupluk, dan dirinya yang terkapar tak berdaya. Bai Yi akhirnya membuat keputusan, kalau ia akan membunuh orang itu, dengan tangannya sendiri. Ia berhasil melepaskan dirinya dari rantai yang mengekang tubuhnya, lalu melanjutkan dendamnya, akan membunuh para dewa yang sok suci, yang duduk santai di atas kahyangan sana. Ia selama ini tidak sadar, kalau orang yang menjadi orang terdekatnya, adalah orang yang membunuhnya secara tragis. Mendengar jawaban Bai Yi ini, Belphegor seketika tersenyum puas, dan mengatakan itu adalah keputusan yang bagus. Dan jawaban yang Bai Yi berikan, sudah seperti yang ia harapkan sebelumnya. Namun mendengarnya secara langsung, hal ini membuat Belphegor cukup terpuaskan. Dan sebagai tambahan, Belphegor akan memberikan satu hadiah lagi, sebuah jantung yang memiliki 3 warna elemen. Jantungnya diselimuti aura-auranya, sementara di sekitarnya, diselimuti aura hijau muda dan ungu. Ia meminta Bai Yi untuk menganggap jantung ini sebagai hadiah sambutan untuknya. Tetapi, karena masih ada yang mengganjal di benak Bai Yi, ia pun bertanya langsung ke Belphegor, mengenai mengapa dia malah membuat kesepakatan dengannya. Apakah ada harga yang harus dibayar, jika dirinya menerima tawaran menarik ini? Belphegor hanya mendengus sesaat, lalu kemudian mengatakan apa timbal baliknya. Namun, karena itu masih menjadi misteri untuk episode kedepannya, maka panel itu dilewatkan, dan berpindah memperlihatkan Bai Yi, yang sedang dipanggil berulang kali oleh seorang wanita, yang memintanya untuk bangun dari tidurnya. Saat ia membuka mata, ia melihat seorang wanita berambut hitam berteriak padanya, seorang guru, yang menyuruhnya untuk berdiri segera. Tahun tempat ia regresi ini, adalah tahun 2105, berada di negara pelindung Holy He, tepatnya wilayah J, Akademi Awakened Divisi Sekolah Menengah Pertama. Ia akhirnya tersadar, bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu, seperti janjinya dengan Belphegor. Ia lalu melihat kedua tangannya, yang masih anak kecil, duduk di sebuah bangku sekolah. Bai Yi terkejut, mendapati dirinya kembali, ke masa sebelum dirinya, mengalami awakening, atau kebangkitan menjadi seorang hunter.